Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar surah Al-Baqarah juz yang ketiga. Insyaallah kita akan melanjutkan ayat yang ke-283. Nah, silakan Bu Elis. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Dan jika kalian dalam keadaan safar dan kalian tidak menemukan seorang penulis, maka yang dipegang adalah barang jaminan. Maka jika dipercaya sebagian kalian dari sebagian yang lain, Hendaknya ya menunaikan. Maka hendaklah menunaikan orang-orang yang dapat dipercaya amanatnya dan bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya ia berdosa dalam hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa harfu istisnaf in harfu syartin kuntum fi'lun madi nakis, tum sebagai fa'ilnya, ala safarin jar majrur, wa harfu atfin lam harfu jasmin, tajidu fi'lun mudhari'un majzum bilam, al-waw sebagai fa'il, katiban maf'ulun bihi, fa harfu jawab, rihanun mubtada, Ustaz ya? Rihan khobar. Khobar dari mubtadanya yang belakang? Enggak, dia mubtadanya dibuang. Rihanun khobar dengan mubtada yang dibuang. Makbudotun naat, Ustaz ya? Nah. Naat dari rihanun. Fa'afu adfin in harfu syartin amina fi'lun madin ba'du zorof ya, ba'du zorof kum mudafun ilaihi. Kok ba'du zorof sih? Apa? Itu mah di sini bukan sebagai zorof. Lagian ba'du bukan zorof, kalau yang zorof itu ba'da pakai dal bukan dod. Oh, ba'da. Ini ba'du fa'ilnya, amina fi'il madi, ba'du fa'ilnya. Amina fi'il madi, ba'du fa'ilnya. Kum mudafun ilaihi. Ba'don maf'ulun bih atau apa, Ustaz? Ya, maf'ul bih. Fa harfu jawab, lam harfu apa Ustaz namanya? Harfu jasmin, Ustaz ya. Lam itu dia itu kayak kemarin, lamul amr ya. Oh, lamu amr. Ya, lamu amr yu'addi fi'lun mudhari'un allazi fa'ilnya.
Alladzi, nah failnya. U allazi itu mina allazi Tumina itu apa? Dia fi'il madi majhul ya? Ya enggak? madi maju. Iya bahasa azinatu. Tumina fi'il madi majhul. Naibul Aman. fa'ilnya ke alladzi ya. Naibul fa'ilnya ke allazi. Amanah maf'ulun bihi amanata ya. Maf'ulun bihi al-ha'u mudhafun ilaihi. Wa harfu arfin lamu amr yattaqi fi'lun madi fi'lun mudhari Ustaz ya. Ya. Allaha lafzu dalalah sebagai Maf'ul maf'ul bih. Rob apa nih? Apa nih Ustaz? Robba badal ya. Robba ya badal. Badal. Al-ha'u maf'ulun bihi. Mudhafun ilaihi. Wa harfu atfin la harfun nahyin taktumu fi'lun mudhari jab majzum bi la al-waw sebagai fa'il. Asyhada maf'ulun bihi. Wa harfu atfin man isim mausul sebagai mubtada. Yaktumha fi'lun mudhari majzum bi man. Ya Ustaz. Fi'il mudhari majzum bi Man. Iya, dia sebagai fi'il syarat ya. Fi'il syarat. Jadi menginikannya gimana Ustaz? Yaktub. Ya nggak apa-apa, dibilang majzum bi man boleh juga. Alha maf'ulun bihi fa harfu jawab. Kalau kayak gitu jangan bilang alha tapi ha. Karena kan kalau huruf itu kalau dua di eja ya. Oh iya. Ha maf'ulun bi, fa harfu jawab, inna harfu taukid, al-ha'u sebagai isim inna, athimun khobar inna, kolbu athimun kolbuhu. Nah ada ya Ustaz? Kolbu? Ini kan maka berdosa hatinya. Ini sebagai apa kalau kayak gini? Hatinya. Berdosa hatinya. Halma mansub. Ini kolbu gitu. Berdosa hatinya. Ini kalau kayak gini fa'il ya, kan berdosa hatinya. Oh. Ini namanya asimun itu isim fa'il beramal seperti amalan fi'il ya. Jadi kolbu adalah fa'ilnya. Asimun isim fa'il beramal sebagai fi'il. Isim fi'il Ustaz ya? Kok fi'il sih? Ya, isim fa'il beramal seperti fi'il gitu aja. Beda sama isim fi'il. Qalbu fa'il al-ha'u sebagai mudhafun ilaihi. Wa harfu atfin Allahu lafzu dalalah sebagai mubtada bima jar majrur ta'maluna fi'lun mudhari'un al-wawu sebagai fa'il alimun khobar. Wa in kuntum musafirina walam tajidu may yaktub lakum fadfa'u ila sahibil haqqa syai'an. Ila sahibil haqqi. Ila sahibil haqqi syai'an. Yakunu indahu domanan la haqqu ya. Apa li Ustaz? Lapan li Ustaz ya. Ini li. Domanan haqqihi li haqqihi ila an. Ila an yaruddal madinu. Yaruddal mudinu madinu ma alaihi min daini. Fa in wa thiqa ba'dukum bi ba'din fala haraja fi tarakil kitabati wa ishadi warrahni wa yabqad daini amanatu fi zimmatil mudini alaihi. Al-madini bukan mudin.
Madin. Al-Madini. Alaihi ada uhu wa alaihi An ayyaraqaballaha fala yahunu sahibuhu. Fa in sahibahu. Fa in angkarol madini tadi. Fa in angkarol madinu Ustaz ya? Iya. Madinu ma alaihi min daini. Wa kana dainin. Wa kana hunaka man hadara wa syahida fa alaihi ayyadhara syahadatuhu. Wa man akhfa hazihi syahadati syahadata wa huwa sahibu qalbin ghadirin fajirin. Wallahu mutalli'u alas sarairi al-muhitu allamahu ilmunya ya. Ilmahu bikulli ini al-muhit itu berarti ilmuhu ya, fa'il ya. Al-muhit wa ilmuhu. Al-muhitu ilmuhu bikulli umurikum wa sayuhasibukum ala zalika. Jika kalian musafir sedang bepergian dan kalian tidak mendapatkan orang yang menuliskan bagi kalian hutang-hutang kalian, maka serahkanlah kepada sahabat yang ikut bersama kalian, gitu Ustaz. Maka serahkanlah kepada pemilik hak sesuatu yang ada bersamanya. Maka serahkan pada pemilik hak sesuatu yang ada bersamanya. Sebagai jaminan. Sebagai jaminan untuk bahwa haknya. Sebagai jaminan haknya sampai ia mengembalikan hutangnya. Dan jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka tidak ada dosa dengan meninggalkan penulis dan saksi dan jaminan. Dan sisa hutang yang dipercayai, maksudnya dan tersisalah hutang itu menjadi amanah pada tanggungan si penghutang. Dan tinggallah hutang itu sebagai amanah bagi yang menghutang. Wajib baginya untuk menunaikannya. Dan atasnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Merasa diawasi, muraqabah itu perasaan diawasi. Kalau muqarabah iya mendekatkan diri. Tapi dan kalau muraqabah itu perasaan diawasi. Dan perasaan diawasi oleh Dan wajib baginya merasa diawasi Allah. Maka dia tidak mengkhianati pemilik hak. Dan dia tidak mengkhianati pemberi hak. Apabila penghutang ingkar atas hutangnya, ya gitu Ustaz ya. Ya maksudnya tidak mengakui gitu ya, mengingkari hutangnya. Apabila si yang berhutang mengingkari hutangnya, maka benarkan. Dan di sana terdapat orang yang hadir dan menyaksikan. Maka wajib baginya untuk menunjukkan persaksiannya. Dan waman akhfa dan siapa saja yang menyembunyikan. Kesaksian dan ia
maka dia adalah pemilik hati yang ghadirin fajirin. ya, Dan fajir itu hati yang buruk gitu ya. hati yang buruk. Kalau ghadirin sama juga Ustaz ya. Ghadirin fajirin. Sama ya, sama. Hati yang buruk. Dan Allah sangat mengetahui Al-Muttal itu maksudnya Allah yang menampakkan rahasia-rahasia. Allah yang menampakkan rahasia-rahasia. Pengetahuan Allah meliputi ilmu Allah Seluruh urusan kalian. Dan akan diperhitungkan atas yang demikian. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu asimu qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Dan jika kalian dalam keadaan bepergian dan kalian tidak mendapati penulis, maka hendaknya yang berhutang itu memberikan rihan itu tanggungan gitu ya, titipan atau gadaian yang dipegang oleh si yang memberikan hutang. Jadi ya ini namanya gadai ya, rohan ya. Jadi di antara yang bisa ditempuh dalam hutang piutang adalah dengan cara memberikan jaminan kepada yang dihutangi. Ya. Misalnya seseorang meminjam uang 50 juta, kemudian misalnya si pemberi hutang mengatakan, aku akan meminjamkanmu, tapi tolong berikanku jaminan yang senilai dengan uang ini. Sehingga kalau ada apa-apa, ya nanti barangnya bisa dijual. Ya kalau kurang ya berarti si penghutang harus menambahkan, kalau lebih ya kelebihannya harus dikembalikan. Ini namanya rohannya. Dan di dalam akad rohan ini ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Dan sayangnya di banyak desa, di banyak kampung, banyak yang ya akad gadainya itu tidak sesuai. Misalnya kalau seseorang menggadaikan sawahnya, kemudian hasil gadaiannya didapat uang, misalnya si petani pemilik sawah itu mengatakan kepada seseorang, aku gadaikan sawah ini 10 juta misalnya. Maka ya sawah ini tidak boleh digarap oleh yang memberikan uang, ya. Karena nanti jatuhnya ini adalah akadnya akad sosial, ya seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa akad sosial tidak boleh sedikit pun mengambil untung di situ. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi yang memberi pinjaman, maka itu adalah riba. Maka jika terjadi akad gadai antara dua pihak, maka si pihak pemberi uang itu tidak boleh memanfaatkan ya gadaiannya. Jadi gadaiannya tetap dikelola oleh petani. Karena memang sejatinya ya tujuan dari rohan ini adalah ta'awun, ya saling tolong menolong. Akadnya akad sosial, tidak boleh ambil untung di situ. Kalau mau ambil untung, akadnya bukan gadai, tapi sewa menyewa. Kalau sewa menyewa jelas boleh, ya. Menyewa lahan untuk dikelola itu boleh. Tapi kalau akadnya adalah akad gadai, ini nggak boleh dikelola oleh yang memberikan uangnya. Nah, fa in amina ba'dukum ba'dha, ya, maka jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Maka hendaknya yang diberikan amanah itu menunaikan amanahnya. Maksudnya orang yang berhutang itu menunaikan amanahnya. Waliyattaqillaha rabbah, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah, yaitu Rabbnya. Wala taktumus syahadah, dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Jadi kalau suatu waktu ada masalah, karena tidak ada tulisan, yang tidak pula ada saksi, maka siapa saja yang hadir ketika akadnya berlangsung, ini yang diminta untuk menunjukkan persaksiannya.
Wa may yaktumha fa innahu asimu qalbuh. Dan siapa saja menyembunyikan persaksiannya, maka sungguh ia telah berbuat buruk hatinya, telah berbuat dosa hatinya. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik. Kita lanjutkan. Ya, ini Masya Allah ya, bentar lagi selesai. Al-Baqarah. Tadi ada yang mau baca nih, Ibu Hayati. Katanya mau coba baca. Tafadhal Ibu. Na'am, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam diri kalian atau kalian menyembunyikannya, Allah dengannya akan memperhitungkan kalian. Maka Dia mengampuni bagi orang yang Dia kehendaki dan mengazab orang yang Dia kehendaki. Dan Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Nah, lillahi jar majrur. Oh, iya. Ma isim mausul. Dulu lillahi jar majrur sebagai khobar muqaddam ya. Oh iya. Nanti ma-nya isim mausul sebagai mubtada muakhar. Oh iya. Fi samawati jar majrur, Ustaz. Wa harfun atfin ma Matuf. Matuf Alama. Jadi ma yang ini matufnya ke ma yang awal. Oh, nah, Ustaz. Jadi fil ardinya jar majrur lagi gitu, Ustaz. Wa istinafiyah in harfun syart. Jangan ditanwinkan karena dia mudhaf ya. In harfu syartin gitu. Oh, in harfu syartin. Nah, Ustaz. Tubdu fi'il mudhari majzum. Waw sebagai fa'il. Nah. Terus ma isim mausul. Sebagai maf'ul bih ya. Kan jika kalian menampakkan apa, berarti kan apanya ini adalah objek maf'ul bih. Terus fi anfusikum jar wa majrur, kum sebagai mudhof ilaih, au harfun atfin. Jangan ditanwinkan, dia mudhof. Harfu atfin. Harfu atfin. Oh ya. Tuhfu ma'tuf ala tubdu. Ya, mudhari ma'tuf ya. Nah, terus hu al-ha'u. Oh, wawnya sebagai fa'il. Al-ha'u sebagai maf'ul bih. Yuhasibukum fi'il mudhari. Majzum ya. Karena dia sebagai fi'il jawab. Nah, kum sebagai maf'ul bih. Bihi jar wa majrur. Allahi lafdzul jalalah. Allahu lafdzul jalalah. Sebagai fa'il. Fayaghfiru alfa seistinafiyah. Yaghfiru fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Kembali ke Allah ya. Kembali ke Allah. Liman jar wa majrur. Mannya isim mausul, Ustaz. Gitu. Isim mausul, kalau mau detail ya, dia isim mausul mabni ala sukun majrur. Nah, lam gitu. Yasha'u. Yasha'u fi'il mudhari. Waw Failnya kemana ya? Enggak, Afan. Failnya ke Allah. Terus? Waw harfu atfin. Yu'adzibu
yu'adzibu fi'il mudhari', man isim mausul, Sebagai yasha fi'il mudhari', isim ini mausul itu bukan i'rab, dia hanya jenis kayak ini domir, isim syara, isim mausul. Sebagai maf'ul bi ya, mannya. Kan mengadab siapa saja yang ia kehendaki. Berarti kan siapa saja ini adalah objek ya kan, maf'ul bi. Nah. Terus ini apa namanya? Ma'tuf gimana? Yang mana? Allahu. Ya ini wa yu'adzibu may yasha ini Ya dibilang matub nggak apa-apa. Cuma kalau matub fi'il mah nggak usah lah. Maksudnya karena nggak kelihatan kan. Jadi fi'il mudhari aja, fa'ilnya ke Allah. Kemudian man isim mausul sebagai maf'ul bi. Yasha fi'il mudhari, fa'ilnya kembali kepada Allah gitu. Nah, Terus wallahu wa harfu atfin, Allah lafzul jalalah sebagai mubtada Ustaz. Nah. Ala kulli jar majrur syai'in mudhof mudhof ilaih. ilaih. Qadirun khobar. Ya, khobar. Nah. Ayo, tafsirnya. Nah. Lillahi mulkus ya. Mulkus samawati Wal ardi wa ma fihima mulkan wa tadbiran wa ihatatan au wa ihatatan la yakhfa alaihi syai'un. Kalau syai'an mah ada alifnya, Bu. La yakhfa alaihi syai'un wa ma tudhiruhu azharu yuzhiru wa ma tudhiruhu mimma fi anfusikum aw tukhfuhu fa innallaha ya'lamuhu wasayuhasibukum bih. Wasayuhasibukum apa sih? Wasayuhasibukum bih. Wasayuhasibukum bihi fayafu amman yasha'u wa yu'akhidhu man yasha' wallahu qadirun ala kulli syai'. Wa qad akramallahu al-muslimina ba'da dzalika fa'afa an hadisin nafsi wa khatiratil qalbi. Khotiratil kan ada kata khatirah ya. Wa khatiratil qalbi malam yatba'uha dalamnya. Malam yatba'ha kalamun au amalun kama sabata dzalika anir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kepunyaan Allah lah. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan kepemilikan. Secara kepemilikan, secara pengaturan, ataupun secara pengetahuan. Meliputi semuanya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi baginya. Perkara yang kalian tampakkan dari hal-hal yang ada dan apapun ya, ada apapun. Dan apapun yang kalian tampakkan
yang kalian tampakkan dalam hati kalian ataupun kalian rahasiakan, sungguh Allah Maha mengetahui. Dan Dia akan membuat perhitungan kepada kalian dengan perkara tersebut. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan menghukum siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sungguh Allah telah memuliakan kaum muslimin. Setelah itu, di mana Dia mengampuni bisikan-bisikan jiwa dan pikiran yang terlintas dalam hati, selama tidak diikuti dengan ucapan dan perbuatan, sebagaimana tertuang dalam hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafik bar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Dan jika engkau menampakkan apa yang ada di dalam diri kalian atau kalian sembunyikan, niscaya Allah Maha mampu untuk memperhitungkan semua amalan kalian, baik yang kalian tampakkan maupun yang kalian sembunyikan. Ya, tidak ada sesuatu yang dapat bersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui baik yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa siapa saja yang Ia kehendaki dan Allah mengazab siapa saja yang Ia kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya itu bisa mengampuni para hambanya yang Ia kehendaki. Dan Allah bisa mengadab siapapun yang Allah kehendaki. Dan di dalam tafsir tadi disebutkan bahwasannya ada beberapa perkara dalam Islam yang dia itu tidak dihukumi, ya, tidak diberikan hukum sampai benar-benar terucap atau dilakukan. Jadi namanya lintasan hati, tidak diberikan dosa. Seperti misalnya seseorang ketika sangat marah kepada temannya, dalam hatinya dia menggerutu, tapi dia menahannya, ya, tidak sampai keluar ucapan yang menyakiti temannya tersebut. Maka ini tidak dihukumi, ya, karena masih di lintasan dalam hati. Sepanjang itu masih disimpan dalam hatinya, itu berarti dia mampu menahan amarahnya, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau sampai keluar dalam lisannya yang menyakiti temannya, apalagi sampai dia memukul misalnya, maka jelas ini adalah perbuatan dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan mana yang merupakan dosa, mana yang bukan. Ya, semuanya telah jelas di dalam Islam. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu, ya. Allah dengan kemahakuasaannya mampu melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Kalau Allah mau, tentu misalnya satu penduduk bumi ini bisa semuanya beriman. Atau satu penduduk bumi semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha, ya. Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Kita sebagai hambanya, ya, mengikuti dan meridhai apapun yang Allah tetapkan untuk kita. Ya. Nah, kita lanjutkan. Oke, Anda prioritasin yang baru-baru ya, jadi supaya
kita dapat tambahan pasukan untuk membaca ya. Nah, Pak Nur Hadi silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya, dan demikian pula orang-orang beriman telah beriman. Seluruhnya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari Rasul, dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat, kami meminta ampunan-Mu ya Allah, dan kepadamu lah kami kembali. Amanah fi'il madhi, fa'ilnya ar-rasul, bima jar dan majrur, ma sebagai maf'ulun bih, unzila fi'il madi, ilaihi Unzila ini fi'il madinya fi'il madi majhul ya. Fi'il madi majhul. Hmm. Naibul fa'ilnya apa? Kembali kepada ma, kan dengan apa yang diturunkan. yes. Fa'ilnya kembali kepada ma. Ilaihi jar dan majrur, min rabbih jar dan majrur, hi mudhafun ilaih. Waw ataf, al-mu'minun ataf kepada ar-rasul. Kullun mubtada ini Ustaz. Kullun iya mubtada. Kullun mubtada, amana fi'il madhi. Terus fa'ilnya kullun ya? Ya, fa'ilnya kullun. Fa'ilnya kembali ke kullun. Billahi jar dan majrur. Waw ataf, malaikati ataf ke lafdzul jalalah, domirhi mudhafun ilaih majrur. Waw ataf, kutubi ataf kepada lafdzul jalalah, hi mudhafun ilaih. Waw ataf, rusuli ma'tuf kepada Allah, hi mudhafun ilaih. Antum kalau ada satu huruf dieja, jadi jangan bilang hi. Oh yes. Tapi al-ha'u gitu. Al-ha, yes. La nufarriqu. La nafi. La-nya? La nafi. Ya. La nafiyah. Nufarriqu fi'il mudhari' marfu' baina dzarf ahadin mudhaf ilaihi. Jadi nufarriqu fi'il mudhari' fa'ilnya nahnu ya. Dhamir mustatir rujub nahnu ya. Oh, yes. Ahadin mudhaf ilaihnya. Mir rusuli jar dan majrur, alha mudhafun ilaih. Wow, ini wow istinafiyah Ustaz. Apa? Wow istinafiyah. Yang mana? Wa qalu. Ya, boleh istinafiyah. Wow istinafiyah. Qalu fi'il madhi dan wow fa'ilnya. Sami'na fi'il madhi, na mudhaf ilaih. Nanya itu fa'ilnya. Nah fa'ilnya, yes Ustaz. Afwan. Waw ataf, ata'na fi'il madhi, na fa'ilnya.
gufronaka. Ini mudhaf ilaih ya Ustaz. Mulai dari mana? Gufronaka. Kami meminta ampunanmu, ini maf'ulun bi begitu Ustaz. Maf'ul bi ya. Maf'ulun bi. Kaf. Atau maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak. Jadi astaghfiru gufronaka. Ya, atau maf'ul bi enggak apa-apa. Ya. Gufrona maf'ul mutlak. Kaf mudhaf ilaihnya. Rabbana Ini asalnya ya Rabbana gitu ya. Jadi dia munada mansub. Robba munada mansub. Nah mudhafun ilaih. Wow. Ini wow istinafiyah Ustaz. Iya istinafiyah terus. Ilaika ini khobar muqaddam. Jar majrur dulu bilangnya. Jar majrur khobar muqaddam. Jar majrur khobar muqaddam. Al-masir mubtada muakhar. Nah. Saya baca tafsirnya. Saddaqa wa aiqana Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bima uhiya ilaihi min rabbih wa huqqa lahu ayyuqana wal mu'minuna kadzalika saddaqu wa amalu bil Qur'anil azim. Kullun minhum saddaqa billahi rabban wa ilahan muttasifan bis sifatil jalali wal kamali wa anna lillahi malaikata kiraman wa annahu unzila kitaban wa anna lillahi malaikatan ya. Wa anna lillahi malaikatan kiraman wa annahu anzala kutuban wa arsala ila khalqihi rusulan la nu'minu nahnul mu'minina bi ba'dihim wa nunkiru ba'dihim. Wa nunkiru ba'dahum. Wa nunkiru ba'dahum. Bal nu'minu bihim jami'an. Wa qala ar-rasul wal mu'minuna sami'na ya rabbana ma uhita bihi. Wa aqna. Ini makanya auhaita bihi kali ya. Ma auhaita bihi. Wa ata'na fi kulli dhalika. Narju an takfira bi fadlika dhunubana. Fa antal ladzi rabbaitana bima an'amta bihi alaina wa ilaika wahdaka marji'na wa masirana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan dan yakin dengan apa yang telah diwahyukan kepadanya dari Rabb-nya. Wa huqqah, dan wajib baginya Ustaz, begitu. Iya. Dan wajib baginya untuk yakin. Dan demikian pula orang-orang beriman. Mereka membenarkan dan beramal dengan Al-Qur'an yang agung. Setiap dari mereka beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Rabb dan sesembahan dan disifati yang memiliki sifat dengan sifat-sifat yang agung dan sempurna. Dan sesungguhnya Allah memiliki, begitu Ustaz? Iya. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang mulia, dan sesungguhnya Allah menurunkan kitab-kitab dan mengutus rasul-rasul kepada makhluk-makhluknya. Kami orang-orang beriman tidak beriman kepada sebagian rasul dan mengingkari sebagian yang lain.
bahkan kami beriman kepada Rasul seluruhnya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam serta orang-orang beriman mengatakan, kami mendengar wahai Rabb kami, apa yang kau wahyukan, kepada kami, dan kami taat pada hal yang demikian itu, pada apa yang kau wahyukan. Narju, kami berharap agar engkau mengampuni kami agar engkau mengampuni dosa-dosa kami dengan keutamaanmu. Dan engkau yang telah menterbiah kami dengan nikmat-nikmatmu kepada kami. Dan hanya kepadamu kami kembali, dan hanya kepadamu tempat kembali kami. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Jazakallahu. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, begitu pula orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran dan juga penjelasannya berupa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada semua kitabnya, dan beriman kepada semua rasulnya. Jadi seorang yang mengaku beriman kepada Allah, maka harus beriman dengan semua hal ini. Ia beriman kepada Allah, ia beriman kepada seluruh malaikat yang Allah utus, ia beriman kepada seluruh kitab yang Allah turunkan, ya. Dan ia beriman kepada seluruh rasul. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kita orang yang beriman tidak membedakan ya seorang pun dari rasul-rasulnya. Sebagaimana dilakukan oleh orang Nasrani, di mana mereka hanya mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang Yahudi hanya mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tapi tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita kaum muslimin bangga karena kita beriman dengan semua nabi. Ya, kita beriman ya dengan para nabi dan rasul sejak Nabi Adam, kemudian rasul pertama Nabi Nuh, sampai nabi dan rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani, di mana mereka membeda-bedakan. Mereka hanya mau beriman dengan sebagian nabi, lalu mengingkari nabi yang lain. Sementara kaum muslimin, kita beriman kepada seluruh nabi dan rasul, dan kita tidak membeda-bedakan. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ia mendengar ayat, ia mendengar perintah, ia mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala, yang diucapkan adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ini adalah sikap seorang muslim, ya. Ayat apapun, syariat apapun wajib kita dengarkan lalu kemudian kita taati. Sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana. Ampunanmu wahai Rabb kami yang kami inginkan. Ya, kami meminta
ampunanmu wahai Rabb kami. Wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkaulah tempat kembali. Berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka itu merasa bahwasanya hidup itu hanya di dunia saja. Tapi bagi orang yang beriman, ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Bahkan itulah kehidupan hakiki, yaitu kehidupan di akhirat. Dan orang-orang yang beriman akan bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Ya, nah. Baik, ya, terakhir. Silakan Bu Reni. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya? Apa Ustaz? Anda tadi dengarnya Ibu bacanya latukalifu ya? Oh, oke. Ulang ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baginya apa yang dikerjakannya dan baginya pula apa yang keburukan yang dikerjakannya. Ya Tuhan kami, janganlah hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani atas kami sesuatu yang berat sebagaimana Engkau bebankan mereka ya kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, dan janganlah bebankan kami dengan malah pokoknya yang kami tidak sanggup. Yang kami tidak sanggup memikulnya. Dan maafkanlah kami, ampuni kami, dan sayangilah kami, sesungguhnya Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami atas orang-orang kafir. La nafiyah, yukallifu fi'il mudhari, Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il, nafsan maf'ul bih, illa istisna adatul istisna, wus'a mustasna, ha mudhaf ilaih. Laha jar majrur sebagai khobar muqaddam, ma isim mausul sebagai mubtada muakhar, kasabat fi'il madhi, ta ta'nis sebagai fa'il, kembali ke nafs, al-wawu harfu atfin alaiha jar wa majrur sebagai khobar muqaddam, ma isim mausul sebagai mubtada muakhar, iktasabat fi'il madhi ta ta'nis sebagai fa'il. Robba munada, na mudhaf ilaih, la nahiyah tu'akhidh fi'il mudhari majzum bila nahiyah, tu'akhidh fi'il mudhari majzum bila nahiyah, na maf'ul bih, in harfu syartin, nasina fi'il madhi, na sebagai fa'il, au harfu atfin, akhtana fi'il madhi, na sebagai fa'il. Robba munada, na mudhaf ilaih, al-wawu harfu atfin, la nahiyah tahmil fi'il mudhari majzum bila nahiyah, alaina jar majrur, isron maf'ul bih, kama jar majrur, hamalta fi'il madhi, fa'ilnya anta, fa'ilnya ta ya. Al-ha'u maf'ul bih, ala ladzina jar majrur, min qabli jar majrur, na mudhaf ilaih. Robba munada, na mudhaf ilaih, al-wawu harfu atfin, la nahiyah tuhammil fi'il mudhari majzum bila nahiyah, na maf'ul bih, ma maf'ul bih tsani, la ini la nafiyatul jinsi, pokota isim la, lana jar majrur sebagai khobar la, bihi jar majrur. Al-wawu harfu atfin,
u'fu fi'il amr, anna jar majrur, al-waw harfu atfin, ighfir fi'il amr, lana jar majrur. Al-waw harfu atfin, irham fi'il amr, na maf'ul bih. Anta mubtada, maula khobar, na mudhaf ilaih. Al-fa'u harfu atfin, unsur fi'il amr, na maf'ul bih, alal qawmi jar majrur, al-kafirin na'at. Dinullahi yusrun la mushqata fih. Fala yatlubullahu min ibadihi ma la yutiqunahu. Faman fa'ala khairan nala khairan. Wa man fa'ala syarran nala syarran. Rabbana la ta'aqabna in nasina syai'an mimma aftaradatu alaina aw akhtana fi fi'li syai'in nahiyatna ya Ustaz ya. Nahaitana. Oh nahaitana. Nahaitana syai'in nahaitana an fi'lihi. Rabbana wala tukallifna minal a'mali syaqati ma killaftuhu. Ma kallaf tahu. Takallafna. Mana sih? Ini Ustaz, Rabbana wala tukallifna kan? Tukallifna. Rabbana wala tukallifna minal a'mali syaqqati ma kallaftahu. Oh, kallaftahu ya. Ma kallaftahu. Man Qoblana benar. Ya man qobalna. Qoblana. Man qoblana minal asati ini apa ya Ustaz? Sebagai apa ya ini taruh Uqubatan lahum. Rabbana wala tuhammilna ma la nastati'uhu minat takalifi wal masaibi wamhu dzunubana wastir uyubana wa ahsin ilaina antama. Tataro bukan yastur Bu ya? Apa Ustaz? Jadi wastur ya? Oh, wastur uyubana wa ahsin ilaina anta maliku amrina wa mudabbiruhu fangsurna ala man jahadu dinaka wa ankaru wahdaniyataka wa kadzabu nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'alil aqibata lana alaihim fid dunya wal akhirati. Agama Allah adalah agama yang mudah dan tidak ada kesulitan kepadanya, dan Allah tidak menuntut dari hambanya apa yang tidak mampu dilakukannya, apa yang mereka tidak mampu melakukannya. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, akan mendapatkan keburukan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa dengan sesuatu yang telah Engkau wajibkan ke atas kami, atau atas kesalahan kami dalam perbuatan yang Engkau larang kami untuk melakukannya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan dari perbuatan-perbuatan yang berat yang Engkau bebankan kepada orang sebelum kami dari minal aswati, dari maksiatnya gitu ya Ustadz, dan Engkau dari pelaku maksiat ya, dari pelaku sebelum kami sebagai hukuman bagi mereka. Ya Tuhan kami, dan janganlah Engkau bebankan apa yang kami tidak bisa memikulnya dari pembebanan dan dari musibah. Dan ampunilah dosa-dosa kami, dan tutuplah aib-aib kami, dan perbaguslah atasnya. Engkaulah pemilik urusan kami dan mudabbiruhu itu pengaturnya. Dan pengaturnya. Dan tolonglah kami atas orang-orang yang menentang agamamu dan mengingkari keesaanmu dan yang mendustai nabimu Muhammad SAW. Dan jadikanlah akibat yang baik bagi kami di dunia dan di akhirat. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan.
Barakallah, jazakallah khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dan ini kaidah yang sangat agung ya di dalam Islam. Bahwasanya hukum asalnya Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dan kaidah ini kalau kita jadikan pedoman hidup kita, maka hidup kita akan terasa bahagia. Misalnya ketika kita dihimpit musibah, dirundung kesedihan, maka ingatlah ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau Allah memberi kita cobaan, memberikan kepada kita ujian, memberikan kepada kita masalah, maka yakinlah bahwasanya masalah yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi itu masih di dalam batas kesanggupan kita dan kita insya Allah akan melaluinya. Ya. Karena Allah tidak akan membebani kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang telah diusahakan, ya. Jadi seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan yang ia kerjakan. Dan ini kaidah yang agung pula, ya. Bahwasanya seseorang itu akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Seseorang itu laha ma kasabat, akan memperoleh apa yang usahakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan dia pun akan mendapatkan azab, mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya. Jadi kalau kita mengerjakan kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan pula. Kalau kita mengerjakan keburukan, maka kita akan mendapatkan keburukan pula. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Lagi-lagi ayat ini menjadi kaidah yang agung dalam ilmu fikih dan usul fikih. Di mana ada dua keadaan yang apabila seorang muslim ya melakukannya dalam dua keadaan ini maka tidak berdosa. Yaitu tersalah dan lupa. Misalnya seseorang karena kesibukannya yang sangat ya sampai dia lupa kalau belum sholat hingga lewat masanya. Ya, kalau dia melakukan ini memang murni karena lupa, maka dia tidak berdosa karena dia lupa. Ya. Atau tersalah, misalnya seseorang ya saking capeknya dia hari itu bekerja, kemudian misalnya dia tidur sampai melewati waktu subuh, sampai terbit matahari, maka dia tidak berdosa kalau memang murni kesalahan. Yang mendapatkan dosa kalau lalai, ya misalnya sebetulnya dia udah bangun misalnya jam 3 bangun, nonton bola malah. Kemudian dekat waktu subuh dia malah tidur. Nah ini tidak lagi masuk dalam uzur. Jadi di dalam Islam, selagi seorang lupa atau tersalah, baik karena uzur ataupun karena kejahilannya, maka dia tidak dihukum. Ya. Seperti kalau orang berpuasa, kemudian dia lupa kalau puasa dia minum, maka itu tidak membatalkan puasanya. Atau misalnya seorang yang mu'allaf baru masuk Islam, mungkin dia tahunya, ya karena di ajaran sebelumnya, yang namanya puasa itu makan doang, sementara minum boleh, ya dia tahunya minum itu boleh ketika berpuasa, maka dia minum. Kemudian setelah minum baru dikasih tahu oleh temannya yang muslim yang lain yang sudah lama berislam, dikatakan kalau puasa nggak boleh minum, maka yang sudah lewat tadi itu tidak mengapa. Jadi ini kaidah yang agung ya, bahwasanya lupa dan tersalah ya, baik karena tidak sengaja atau karena kejahilan, maka itu diampuni ya. Baik. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami kesulitan
sebagaimana kau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ini adalah doa ya agar kita tidak ditimpa adab sebagaimana kaum terdahulu itu ditimpa adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kelebihannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau umat terdahulu ketika mereka menyimpang, menentang, tidak taat kepada nabi mereka, Allah langsung mengadab mereka. Ya, ada yang diadab dengan gempa bumi, ada yang diadab dengan banjir, ada yang diadab dengan ditimpa batu, ya, dan adab-adab yang lain. Sementara umat Islam ini, betapapun banyaknya misalnya dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin, semuanya akan ditangguhkan sampai ya hari kiamat. Ini merupakan kelebihan yang dimiliki oleh umat Islam, di mana ya tidak terjadi apa yang menimpa umat-umat sebelum kita. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabb kami, janganlah engkau memberikan beban kepada kami apa yang kami tidak sanggup menanggungnya. Ini juga merupakan doa yang luar biasa ya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak memberikan kepada kita beban, permasalahan, ujian, cobaan yang kita tidak sanggup memikulnya. Dari ayat-ayat ini ya akhirnya ada kaidah ya fikih yang menyebutkan ya al-masyaqqah tajlibut taisir ya. Adanya kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan ya. Penerapannya misalnya ketika seseorang ya tersesat dalam hutan, dia merasa dia kelaparan, kemudian dia tidak menemukan kecuali ular, maka dia boleh memakannya sebatas keadaan daruratnya hilang. Kemudian kondisi yang lainnya al-masyaqqah tajlibut taisir, seperti misalnya sholat jamak dan qashar. Ini merupakan penerapan ya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Karena orang yang safar ini ya kalau setiap sholat waktu dia sholat secara sempurna mungkin akan menyulitkannya, maka boleh di jamak dan di qashar. Nah, kemudahan-kemudahan dalam Islam ini menunjukkan bahwasannya agama Islam merupakan agama rahmat, agama yang mudah, agama yang tidak ada kesulitan di dalamnya. Karena tiap ada masyaqqah, maka ada taisir. Setiap ada kesulitan, maka ada kemudahan. Ya, ada keringanan hukum di sana. Ya, seperti dalam masalah safar, dalam masalah puasa, orang yang sakit, itu boleh nggak puasa. Kemudian dalam makanan-makanan yang haram, kalau kondisi darurat, itu boleh dimakan sebatas memenuhi hajat utamanya. Nah, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkanlah kesalahan kami dan ampunilah dosa-dosa kami dan sayangilah kami. Anta maulana, engkaulah pembela kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Ya, demikian materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Budayalis bertanya ayat 284. Satunya pakai liman. Sesudahnya pakai man. 284. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dan ini dalam bahasa Arab namanya idiom ya. Jadi memang ada beberapa fiil yang sudah sepaket. Kayak kalau ghafaro itu memang harus pakai lam. Jadi nggak bisa kita katakan igfirni, nggak bisa. Ghafaro memang pakai lam. Igfirli. Ya. Sementara azaba memang langsung maf'ul bihnya. Jadi memang kita harus mengetahui mana fiil yang dia itu sepaket dengan huruf jar. Ya. Seperti ghafaro pakainya lam. Kemudian misalnya marro pakainya bi, tidak ba gitu. Jadi memang itu udah sepaket. Memang ada beberapa fiil yang dia membutuhkan huruf jar dan ada fiil yang langsung maf'ul bihnya. Jadi itu memang sudah kaidahnya seperti itu. Nah, demikian ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.